Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Semara, sesar dokter jaga klinik ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu? Kuswidari, Oke, baik Ibu Kuswidari, umurnya saat ini berapa Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Sebelumnya boleh saya tahu yang keluhan yang Ibu alami? Saya mau cek kehamilan, Pak. Ada di samping itu ada nyeri di pinggang. Oh gitu ya. Kalau boleh saya tahu untuk kehamilannya usianya sudah berapa lama Pak? Udah 8 bulan. 8 bulan. Kalau boleh saya tahu ini kehamilan pertama ya Pak? Ya, kehamilan pertama. Ya Bu ya. Oke. Kemudian juga saya mau tahu juga Bu mengenai ini ya, sudah pernah keguguran sebelumnya Bu? Tidak, Tidak pernah ya Bu ya. Tidak. Oke. Kemudian saya ingin menanyakan juga Ibu sudah pernah ANC atau antenatal care sebelumnya? Sudah. Sudah. Boleh saya tahu estimasinya? Diperkirakan 10 Juli 2021. 10 Juli 2021. Oke. Baik Ibu, di sini ini ya Bu ya, saya akan lakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan Leopold. Jadi ada Leopold 1, 2, 3, dan 4. Dalam pemeriksaan Leopold ini nanti Ibu diperkenalkan untuk ini Bu ya, untuk berbaring di bed. Dan nanti Ibu bisa untuk mengangkat pakaian atas Ibu dan memberikan sedikit pakaian bawah Ibu ya, untuk memudahkan dalam pemeriksaan. Ibu bisa diperkenalkan untuk mengajak salah satu anggota keluarga Ibu untuk membuat Ibu merasa nyaman. Dan juga saya didampingi oleh satu perawat saya, perawat wanita saya untuk membantu saya dalam melakukan pemeriksaan ini. Lalu dalam hal ini apakah Ibu bersedia untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan ini? Siap. Ya. Oke, baik Ibu bisa membantu untuk berbaring terlebih dahulu, sedangkan saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan ya. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya cuci tangan menggunakan air mengalir. Baik, setelah itu saya akan langsung menuju bed pasien. Dan di sini saya sudah menyiapkan alat-alatnya dan juga pasien sudah berbaring. Di sini saya akan terlebih dahulu meminta pasien untuk melipatkan lututnya. Baik Ibu, bisa dimontor dilipatkan lututnya. Baik. Kemudian akan saya lanjutkan terlebih dahulu untuk pemeriksaan Leopold yang pertama, yaitu Leopold 1. Baik, saya di sini akan melakukan penekanan ya Bu ya. Mungkin agak terasa tidak nyaman, tolong ini ya Bu ya, relax saja. Oke, saya akan melakukan penekanan. Oke, di sini saya sudah melakukan difundus uteri. Di sini untuk sensasinya di sini tekanannya dia lunak, habis itu tidak lenting dan juga bentuk bulat yang terbelah. Dan ini merupakan kesan dari bokong janin. Kemudian saya lanjutkan kembali untuk pemeriksaan selanjutnya, itu pemeriksaan tinggi fundus uteri. Kemudian tadi saya sudah menandai bahwa di sini adalah tempat dari fundus uterinya. Kemudian saya akan menentukan tingginya menggunakan meteran. Di sini saya akan menggunakan meteran dengan keadaan terbalik untuk memastikan objektivitas dari pemeriksaan. Dan saya akan letakkan meterannya di simpisis, di sebelah simpisis dari pasien. Oke, saya balik. Baik, untuk di sini tinggi fundus uterinya adalah 31 cm yang menandakan ini adalah tinggi dari usia kehamilan kurang lebih 8 bulan atau 34 minggu. Kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pemeriksaan kedua, yaitu pemeriksaan Leopold 2. Di sini saya akan melakukan penekanan di bagian punggung kanan dan punggung kiri dari janin. Kemudian saya akan pertama dari punggung kiri janin terlebih dahulu. Kemudian saya akan lakukan penekanan di sini di bagian kanan dari janin. Tekanan di sini akan saya lakukan penekanan sedikit-sedikit. Di sini saya merasakan bahwa adanya tekanan benjolan kecil-kecil yang menandakan di sini ada kemungkinan dari adanya ekstremitas dari janin. Kemudian saya akan di sebelahnya saya akan melakukan penekanan di bagian punggung kiri janin pasien dan saya akan melakukan penekanan sedikit-sedikit di sini. Di sini saya merasakan adanya tekanan yang keras dan rata seperti papan, yang menandakan di sini kemungkinan dari kesan punggung pada janin. Kemudian akan saya lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya, itu memeriksa DJJ atau denyut jantung janin. Di sini saya akan menggunakan Doppler untuk membantu dalam pemeriksaan ini. Kemudian saya akan letakkan di bagian punggung kanan janin dan agak keluar sedikit dan mendengarkan denyut jantung janin selama 1 menit. Baik, di sini saya mendapatkan untuk denyut jantung janinnya atau DJJ-nya adalah 160 kali per menit. Kemudian setelah mengetahui DJJ ini, kita lanjutkan ke Leopold ketiga. Dalam Leopold ketiga ini kita bertujuan untuk mengetahui adanya apakah janin ini sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Sekarang kita akan memperhatikan terlebih dahulu, saya akan melakukan penekanan sedikit di fundus uterinya.
Dan saya akan melihat di sini apakah janin bisa diraba atau tidak. Dan di sini saya bisa meraba janinnya, dan di sini untuk tekanannya bulat dan keras. Di sini menyatakan kesan dari kepala janin, dan ini bisa saya goyangkan sedikit. Oke, di sini bisa digoyangkan, dan di sini menyatakan bahwa janin belum memasuki pintu atas panggul. Sekarang akan saya lanjutkan ke pemeriksaan Leopold 4. Jadi saya akan minta pasien untuk meluruskan kakinya. Baik, Ibu, saya luruskan kakinya ya. Baik Ibu, sekarang yang semula saya mengarah kepada pasien, sekarang saya akan mengarah kepada kaki pasien. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 4. Jadi saya akan mulai dari pinggir punggung kanan punggung kiri dari janin, kemudian saya akan melakukan penekanan dan memastikan apakah terdapat pertemuan sampai di sisi-sisinya. Dan di sini saya mendapat pertemuan kedua jari saya, menandakan ini adalah konvergen, yang menandakan janin masih belum memasuki pintu atas panggul. Dan jika kita menggunakan sistem perlimaan, maka di sini masih 5/5. Baik, terima kasih. Baik Ibu, untuk pemeriksaan ini sudah selesai. Ibu diperkenankan untuk mengenakan pakaian Ibu kembali dan nanti langsung menuju meja sebelumnya Ibu ya, agar saya bisa memberikan representasi dari pemeriksaannya. Baik, sebelum itu saya akan lakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Baik Ibu, silakan duduk Ibu. Ya. Baik Ibu, dalam tadi saya sebenarnya mengucapkan terima kasih ya Bu ya untuk mau berpartisipasi. Jadi dalam pemeriksaan Leopold ini, untuk Leopold pertama itu tinggi fundus uterinya Bu ya sekitar 31 cm, dan juga untuk DJJ-nya tadi di Leopold kedua itu sekitar 160 kali per menit. Kemudian tadi saya sambung sedikit ke Leopold satunya. Di Leopold satunya ini juga untuk di fundus uteria itu ada kesan dari bokong bayinya Ibu ya. Kemudian di Leopold 2 itu ini ya Bu ya, tidak ada masalah kelainan, dan itu punggungnya di bagian kanan dari punggung janin. Kemudian kalau yang di bagian kirinya itu adalah ekstremitasnya. Kemudian di Leopold 3 itu juga belum masuk punggung atas panggul ya Bu ya, menandakan masih belum masuk. Dan di Leopold 4 itu juga menandakan itu masih konvergen, jadi belum masuk pintu atas panggul. Dan juga itu untuk sistem penerimaan masih 5/5. Dan ini apa ada yang ditanyakan kembali buat pemeriksaannya? Sudah cukup ya Bu ya. Baik, di sini saya akan catat dulu dalam rekam medis. Ini ya Bu ya, ada sedikit resep untuk ini ya Bu ya, untuk vitamin sedikit di sini. Nanti Ibu bisa minum vitaminnya ini, dan selalu jaga kesehatannya Bu ya, selalu makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan dari janin Ibu. Ibu diperkenankan untuk meninggalkan ruangannya Bu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi Ibu. Ya, silakan.